menerangkan, pernah saya dengar ada kalimat kalau masuk Islam harus kafah. Itu aja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bahasa yang harus diyakini oleh semua orang. Islam kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam sempurna. Itu kan kalimat yang mudah diucapkan seperti takwa. Kita harus menjadi orang bertakwa. Takwa. Apa takwa? Takwa. Kita orang bertakwa. Kafah itu sempurna. Maksudnya ya kafahnya kalau pengen masuk Islam itu kayak Nabi Muhammad gitu loh. Loh, saya tidak mampu. Ya sudah kalau tidak turun saya kayak Abu Bakar. Gitu. Turun-turun kayak ini. Jadi jangan kafah kayak Nabi Muhammad ini. Ini adalah bahasa sombong. Kafah maksudnya berusaha untuk mencari kesempurnaan. Ya sempurna ada sesat. Maksudnya apa? Masuklah Islam engkau adalah di dalam keimananmu, di dalam perilakumu, cara berpakaianmu, semuanya harus begitu. Kafah itu. Cuman kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya artinya kafah itu Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ya para sahabat, para ulama itu kafah. Artinya apa? Sempurna. Jadi jangan ada yang mau ditinggal. Artinya segala pojok kehidupanmu harus kau warnai dengan Islam. Cara berpakaianmu, cara makanmu, cara pergaulanmu, cara berjalanmu, cara berdagangmu, apalagi semua aktivitasmu hendaknya kau kasih warna Islam. Itu kafah. Loh, kalau kafah yang sesungguhnya ya kayak Islamnya Nabi SAW. Makanya kalau bicara inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwanya orang di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Enggak usah repot-repot tunjuk, itu Nabi Muhammad. Selesai. Yang pernah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini. Ya Rasulullah, di hatimu, tapi hatiku ya Rasulullah. Itu kan Rasulullah, at-taqwa hahuna. At-taqwa di dalam hati. Ya Rasulullah, itu hatimu benar. Tapi hatiku ini. Jadi adalah kalimat yang global, harus dijelentrehkan. Orang kita harus masuk Islam kafah. Ini kan latahnya pembawa acara kan. Kita harus menjadi Islam yang kafah. Marhaba, kafah. Kafah, kafah. Apa kafah? Nah, ini. Kafah itu semampunya dong. Tapi orang hendaknya selalu berusaha membuat peningkatan. Mungkin ada orang baru masuk Islam, Islam akidahnya saja, tapi pergaulannya belum bertahap, membuat pergaulannya. Perdagangannya belum, dan kita pun menemukan orang bertahap, berbeda-beda. Tapi hendaknya semua orang melangkah kepada kesempurnaan dalam mengambil Islam. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalkan dari semua aspek kehidupan kita. Untuk kita sambung dengan Islam, kita kasih ruh. Anda apa? Berdagang. Anda berdagang, ada Islam masuk dalam perdaganganmu, ada. Jadi jangan sampai seorang muslim perdagangannya bukan cara Islam. Berarti Islammu sepotong-sepotong. Hanya saya Islam bab sholat saja deh, dagang malain. Wah, enggak bisa. Cuman masalah orang melanggar ada. Aduh, saya belum sempurna. Iya betul, mengaku itu penting. Sadar, insya. Tapi nggak boleh milah-milah nanti, maka sempurna. Dalam politik pun dengan cara yang Islam, memimpin negara dengan cara Islam, Islam kafah, masuk semuanya. Itu yang dimaksud dengan kafah adalah berusaha untuk menyempurnakan cara beragamanya, untuk memasukkan semua nilai-nilai ruh Islam ke dalam semua aspek kehidupannya. Dalam gerak-geriknya diwarnai dengan Islam, tingkah lakunya, semua kinerjanya harus disambung dengan ruh Islam. Itu namanya Islam kafah. Adapun tingkatnya ya berbeda-beda dong. Kita saja tingkatnya dengan guru kita sudah beda kok. Bagaimana mereka sholat malamnya berpuluh-puluh rakaat, saya itu aduh 5 rakaat saja, Masya Allah, super cepat kan, nambah sholat sunnah ini tapi pasti masuk, tapi ningkatkan nilai ke kafahan tadi. Seperti ketakwaan pun begitu. Kalau takwa kan definisi yang selama ini disebut adalah menjauhi kemungkaran dan menjalankan perintah Allah. Ini kan enak diomongin. Tapi kalau dijentrehkan, matamu itu sudah menjalankan perintah Allah, melihat Al-Quran, melihat orang tua dengan penuh cinta, atau masih melihat aurat, kan masih begitu. Mata saja sudah dibahas, nggak nyambung dalam takwa tadi. Kecuali harus berlatih, berusaha untuk menjaga mata untuk tidak melihat yang haram. Ittaqullah bastata'tum, semampumu. Begitu juga kafah, itu adalah upaya untuk menyempurnakan dalam beragama. Sampai targetnya sampai siapa? Ya semakin sempurna, nggak ada batas, semakin sempurna. Itulah yang kita inginkan. Jadi jangan milah-milah. Pokoknya intinya jangan nolak Islam untuk dimasukkan dalam kehidupanmu. Selesai. Jika engkau memasuk Islam, menolak ruh Islam dalam pojok kehidupanmu, berarti Islammu tidak sempurna. Paling tidak cukup kamu merindukan dulu, yang penting jangan ditolak. Oh, disuruh dagang saja, coba dagangnya Islamnya, repot. Waduh, berarti sudah nolak Islam tuh. Nggak bisa begitu.
Harus langsung, oh iya, tapi astagfirullah saya belum bisa, ini gimana ini? Karena sudah saya terlanjur terjerat, terikat dengan bisnis yang nggak benar gimana? Tapi Anda punya iman, kafah, sempurnakan Islam, masukkan dalam perjuangan, dalam perdaganganmu, perlahan, insya Allah saya target minggu depan saya akan rubah atau tahun depan. Atau ini kontrak terakhir dengan dia. Karena susah saya kalau kerjasama dengan dia untuk menjalankan syariat Islam. Tapi kontrak terakhir, Allah akan beri jalan. Berdagangan yang masih ada riba, belum kafah. Nggak bisa bilangkan ibadah saja saya dengan Islam, tapi urusan bisnis terserah riba, nggak bisa. Tapi yang dalam keadaan dalam yang masih berurusan dengan riba, dia akan mencoba untuk berusaha menjauh perlahan dengan perlahan, paling tidak menanamkan kebencian dulu kepada riba, akan mudah meninggalkannya. Nah itu menuju ke kafahan, dan itu sudah dianggap kafah karena apa? Tingkatanmu seperti itu. Yang jadi masalah yang Islamnya adalah tidak kafah, itu adalah apa? Yang menolak Islam di dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Jadi ada yang jelas kalau Anda mau memasukkan Islam ke dalam semua kehidupan Anda, Islam Anda kafah. Cuman tingkatannya ketika dia kafah ukuran dirimu, kafah ukuran ini, kafah ukuran ini. Pokoknya jangan menolak Islam dalam kehidupanmu. Apapun lihat. Termasuk urusan pekerjaan di dalam rumahmu, pegawai-pegawaimu, masukkan Islam ke dalam usahamu. Menjadikan mereka ahli sholat. Dengan budaya Islam, yang didengar adalah yang baik, yang Islami. Itu masukkan Islam dalam